Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Shalom. Kita jumpa lagi dalam renungan harian di saat ini. Mendasari seluruh perjalanan kehidupan kita di usbu baru yang akan kita jalani, kita akan membaca dan mendengar firman Tuhan. Sebelumnya, mari kita berdoa. Kami bersyukur dan berterima kasih kepadamu ya Tuhan. Hari baru, usbu baru Tuhan anugerahkan kepada kami. Dan olehnya sadar sepenuhnya bahwa kami tidak bisa melangkah sendiri. Kami tetap membutuhkan Tuhan, dan lewat tuntunan kuasa Roh Kudus-Mu, firman-Mu yang akan kami baca dan kami dengar, biarlah menjadi pedoman bagi kami untuk melangkah menjalani kehidupan kami di usbu yang baru ini. Bersabdalah ya Tuhan, kami siap membaca dan mendengar apa kata firman-Mu. Amin. Firman Tuhan kita baca bersama dari Matius pasal 6 ayat 31 sampai ayatnya yang ke-34. Demikian bunyi firman Tuhan. Sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan? Apakah yang akan kami minum? Apakah yang akan kami pakai? Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapamu yang di sorga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Sebab itu, janganlah kamu khawatir akan hari esok, karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, setiap kita pasti pernah mengalami yang namanya rasa khawatir dalam hidup ini. Dan rasa khawatir itu sering membuat kita tidak mampu untuk melihat dan menghadapi setiap tantangan persoalan di dalam kehidupan yang kita jalani. Bahwa rasa khawatir, rasa cemas, takut, gugup ibarat sebuah penyakit kronis yang virusnya disebabkan oleh tidak percaya. Dimulai dari tidak percaya diri sendiri, tidak percaya pada orang lain, dan yang paling parah adalah tidak percaya kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara, firman Tuhan di saat ini yang kita telah baca bersama, Yesus secara tegas mengingatkan dan menegur para murid tentang ketidakpantasan mereka untuk khawatir dalam segala hal. Bahwa sebagai murid-murid Tuhan, sebagai orang-orang percaya, segala sesuatu yang terjadi tidak membuat kita menjadi orang-orang yang khawatir. Karena kita percaya Tuhan tahu dan Tuhan siap untuk menyediakan yang terbaik kepada setiap kita. Kita diingatkan Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan bahwa di dalam kehidupan yang kita jalani, Tuhan senantiasa memberikan jaminan kepada setiap kita yang selalu percaya kepadanya. Ketika Yesus memberikan nasihat ini kepada para murid, Ia mengingatkan mereka tentang burung-burung di udara yang tidak bekerja, tetapi mereka memperoleh makanan. Bahkan bunga bakung yang tidak memintal, tetapi mendapat pakaian yang begitu indah. Dibandingkan dengan burung-burung di udara dan bunga bakung, kita lebih daripada mereka. Karena kita adalah milik kepunyaan Tuhan. Kita adalah orang-orang yang Tuhan percayakan kehidupan untuk menjalani kehidupan di tengah dunia ini. Dan di dalam setiap detik kehidupan kita, Ia tidak pernah meninggalkan kita. Ia tidak akan pernah membiarkan kita sendiri di dalam segala sesuatu yang kita hadapi di perjalanan hidup ini. Dan olehnya apa yang harus kita khawatirkan dalam hidup ini? Apa yang harus kita cemas? Apa yang harus membuat kita bimbang dan ragu-ragu dalam menghadapi segala persoalan tantangan kehidupan yang kita hadapi?
Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, sesungguhnya kalau kita mau jujur, hal utama yang membuat kita khawatir adalah karena kita sering melihat segala sesuatunya dari kacamata kita secara jasmani. Segala sesuatunya sering kita pandang itu secara emosi, lalu kemudian kita mencernanya dengan akal pikiran kita sendiri. Dan ketika kita sampai pada jalan buntu, kita lalu kemudian menjadi orang-orang yang khawatir, menjadi orang-orang yang kelihatannya berat dalam menghadapi setiap situasi dan kondisi kehidupan yang kita alami. Lalu membuat kita menjadi orang-orang yang putus asa, sehingga pada akhirnya kita takut melangkah dan kita tidak mampu untuk menjadi orang-orang yang tetap percaya bahwa Tuhan selalu menolong dan menyertai kehidupan kita. Dan olehnya Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, percaya kepada Tuhan sesungguhnya adalah kunci yang membuat kita tidak lagi khawatir dalam kehidupan yang kita jalani. Mengapa demikian? Sekali lagi, bahwa Tuhan kita, Ia tahu mana yang baik bagi kehidupan kita. Ia tidak akan pernah membiarkan kita sendiri dalam setiap kondisi dan situasi yang kita alami. Bahwa hidup yang kita alami dengan setiap persoalan, dengan setiap beban-beban pergumulan, Tuhan akan selalu menolong kita. Tuhan akan selalu memberikan jalan keluar kepada kita. Satu jaminan yang menjadi kepastian bagi kita disampaikan dalam kebenaran firman Tuhan, tetapi carilah dahulu kerajaan-Nya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Secara jelas, mendahulukan Tuhan adalah sikap iman yang diperlukan dari setiap kita ketika kita berhadapan dengan kekhawatiran, kecemasan, ketakutan, bahkan juga kebimbangan di dalam kehidupan yang kita jalani di sepanjang kehidupan ini. Bahwa ketika kita serahkan seluruh kehidupan kita kepada Tuhan, kita membawa seluruh beban kita kepada Tuhan, maka kita akan melihat perbuatan ajaib yang Tuhan nyatakan bagi kehidupan kita semua. Bahwa Tuhan berjanji kepada kita, Ia akan memberikan jalan keluar kepada kita, Ia akan memberikan kelegaan kepada kita, bahkan juga Ia akan tetap menolong kita di perjalanan kehidupan kita selama kita hidup selalu di dalam Tuhan. Dan olehnya, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, menghadapi perjalanan kehidupan kita di usbu baru yang akan kita jalani. Mungkin kita sudah dipenuhi dengan berbagai beban, persoalan, tantangan kehidupan yang belum selesai di usbu lalu yang telah kita jalani. Sehingga hal itulah yang membuat kita khawatir, kita cemas, bagaimana perjalanan hidup kita di usbu yang baru ini. Firman Tuhan secara tegas mau mengingatkan kita semua, jangan lagi khawatir tentang hari esok, karena Tuhan yang telah menuntun kita sampai di hari ini, Ia telah membuktikan kuasa-Nya. Ia bisa memberikan makan 5.000 orang hanya dengan 5 roti dan 2 ikan. Itu adalah bukti bahwa betapa Ia adalah Tuhan yang baik. Ia selalu menolong kita. Ia selalu memberikan jalan keluar kepada kita. Asal saja, sekali lagi, kita tetap hidup di dalam Tuhan dan tetap mendahulukan Dia untuk segala hal yang kita jumpai dan kita hadapi di perjalanan kehidupan kita, di usbu ini, bahkan juga di hari-hari yang selanjutnya yang terus kita tapaki di tengah-tengah dunia ini. Tuhan menolong kita dan memampukan kita untuk tetap melangkah dan memperoleh yang terbaik di dalam anugerah-Nya. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu Tuhan untuk waktu dan kesempatan ketika Tuhan anugerahkan bagi kami. Kesempatan ini kami telah bersama mendengar kebenaran firman-Mu, bahwa firman-Mu mau mengingatkan kami semua untuk tidak lagi khawatir, untuk tidak lagi cemas dalam segala hal yang kami jalani di kehidupan ini, bahwa segala perkara dapat kami tanggung di dalam Tuhan.
dan olehnya untuk perjalanan kehidupan kami umat-Mu di usbu baru yang akan kami jalani. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan, kami dasari semuanya di dalam tangan Tuhan. Biarlah Tuhan menyertai, Tuhan menolong, supaya sepanjang usbu yang akan kami jalani ini, kami kuat, kami diberikan kemampuan oleh Tuhan untuk bekerja dalam seluruh tanggung jawab, dalam seluruh pengabdian, bahkan dalam pelayanan, dan juga dalam setiap harapan rencana kami. Jadilah pada kami menurut kehendak-Mu Tuhan, dan jangan menurut kehendak kami. Perjalanan kehidupan kami di usbu baru ini Tuhan, kami dasari hanya di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Tuhan menolong dan memberkati kita semua. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, selamat menjalani seluruh aktivitas, tugas dan tanggung jawab kita di usbu baru ini. Kiranya kita semua selalu diberkati oleh Tuhan. Amin. Shalom.